nyerah dan jangan pernah dengerin omongan orang. Jadi kalau misalnya kita merasa diri kita mampu tapi orang lain bilang enggak, lu nggak mampu, ya jangan didengerin. Ya misalnya lo emang bisa nulis buku, aku nggak dengerin orang itu, aku tetap tulis, aku tetap jual buku aku, mau laku atau enggak terserah, yang penting aku sudah mengeluarkan karya gitu kan. Jadi jangan pernah nyerah, jangan pernah dengerin omongan orang, dan harus menyelesaikan apa yang dimulai. Jadi kalau udah mulai ya jangan mundur lagi, harus selesai gitu. Sempat keteteran gak sih Kak dengan semuanya, kayak musik jalan manggung iya, terus dari harus nulis buku ya, terus kayak Keteteran jujur keteteran banget. Kayak aku bingung gitu jadinya, kayak sempet bingung, aduh gimana nih, tahun ini aku semester 6, banyak banget tugasnya, ada beberapa subjek yang harus aku sangat seriusin, terus juga aku udah jalan sama label, terus juga aku produserin film tahun ini, buku launching, jadi kayak pusing sebenarnya, pusing banget, stres banget. Tapi ya udah, itu tadi harus menyelesaikan apa yang dimulai. Jadi ini udah dimulai nih semuanya secara bersamaan, ya harus diselesaikan juga gitu. Impian di tahun ini apa tuh? Kan aku pertama kali jadi produser film, jadi semoga lancar sih semuanya, dari segi produksi, terus post pro-nya sampai nanti penjualannya semoga sukses juga. Terus juga ini aku terjun lagi di musik, semoga kayak bisa diterima dengan baik sama masyarakat. Launching buku juga semoga bukunya diterima lagi, dan semoga bisa lulus kuliah tepat waktu karena aku juga sambil kuliah. Oke, jadi bukunya akan bikin buku apa sih yang melatar belakangnya? Gak bisa mendem perasaan ya, cialah. Kayak aku nggak punya teman curhat gitu, jadi curhatnya lewat puisi gitu, dan menurut aku itu adalah suatu hal yang positif. Ya adalah aku bisa curhat di puisi gitu, bisa dikaryakan. Jadi udah aku jadiin buku karena emang lumayan banyak puisinya. Aku tuh tipe yang sangat mellow ya, jadi kayak abis kejadian ini aku langsung bikin puisi, lagi hujan bikin puisi. Nah jadi kenapa nggak dibikin karya yang bermanfaat juga dan bisa bermanfaat buat orang lain. Mulai sejak kapan sudah berapa banyak puisi yang kamu? Wah, kalau di banyak puisi yang udah kumpul udah banyak banget, udah ratusan. Kalau dikumpulin dari buku pertama sampai sekarang ya, karena kan ini udah buku ketiga. Cuma kalau buku yang ketiga ini sejak kapan aku tulis tuh sejak 2018 akhir tuh aku udah mulai ngumpulin. Nah di 2019 tuh agak stuck, terus di 2019 akhir mulai nulis lagi sampai sekarang. Yang bikin stuck karena kebanyakan ngelakuin sesuatu, kuliah iya gitu kan, lagi syuting juga, jadi aku kayak kebanyakan pikiran gitu, harus mikirin ujian, harus mikirin syuting film, jadi yaudah deh ngalah dulu nih bukunya, tapi ya diterusin lagi, diselesain lagi. Nah biasanya kalau misalnya stres lagi datang tuh ngapain supaya hilang? Satu, olahraga, pole dance tuh susah banget dan sakit banget, tapi itu stress relief buat aku. Jadi kalau aku pole dance tuh aku langsung kayak nggak stres lagi, dan seharian itu aku bisa happy, nggak tahu ya efeknya gitu di aku. Terus juga makan enak gitu. Jadi kalau lagi stres habis olahraga makan gitu, jadi udah olahraga hormon endorfinnya kan terproduksi, terus makan deh gitu. Itu berarti udah buku yang pertama dong? Ketiga. Tapi katanya bukan. Iya, jadi Bedain dari yang lain apa? ini sih nekat aja ya, nekat. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa mengutarakan perasaan ya, jadi mungkin cowok-cowok yang menjadi sumber puisi aku nggak tahu kalau itu buat dia. Nah buku ketiga ini lumayan agak nekat juga. Jadi di dalam bukunya, di dalam selipan di salah satu puisi aku yang udah aku pilih mau diselipin di situ, itu diselipin pembatas buku yang disemprot parfum dia. Disemprot parfum seseorang itu. Aku nggak tahu parfumnya apa karena aku nggak bilang itu buat dia. Jadi aku cari di toko parfum, diendus tuh semua parfum cowok yang wanginya sama, sampai berhari-hari kayaknya, sampai akhirnya kayaknya ini deh, ini kayaknya. Akhirnya disemprot ke 5.000 buku yang akan dijual. Kita bikin pre-order itu diselipin tuh. Banyak deh ya, dihabisin banyak banget karena kita bukan sekedar nyemprot gitu doang, tapi juga kan direndam, didiemin supaya wanginya tuh nyata dan awet sampai nyampe ke yang beli bukunya gitu. Proses pencariannya berapa? Lama. Ada seminggu 2 minggu baru dapat. 2 mingguan sih baru dapat. Karena kan udah nemu nih ini parfumnya, tapi nggak bisa pakai parfum itu untuk disemprotin, harus nyari biangnya. Karena supaya
kalau di packing nggak hilang kan, nah itu juga susah. Terus harus nyari vendor yang mau ya nyemprotin sampai 5.000 keping. Tentang apa sih tema bukunya? Tentang percintaan, semua puisi. Tentang semua pengalaman aku dengan orang-orang itu. Orang itu Dari mantan? mulai Mantan? nggak cuma mantan doang, emang kan nggak semua aku posting di sosial media. Ada seseorang yang aku suka diam-diam gitu, sampai sekarang mungkin orangnya nggak tahu. Di halaman itu begitu spesial. Apakah orang itu juga spesial buat Prilly? Di halaman itu begitu spesial karena ada deh. Aku jadi baru pengen bocorin nih, lepasan nih baru nih. Orang itu udah pasti spesial. Yang ada di buku puisi itu udah pasti orang-orang yang spesial sih. Bahkan di setiap babnya itu ada notes buat mereka. Jadi mungkin di bab 1 itu tentang seseorang ini, itu ada notesnya. Di bab 2 tentang orang ini ada notesnya. Jadi ya yang ngerasa aja. Berapa pria yang ada di buku ditulis itu? 3. Termasuk maksud. Ada deh. Apa yang baru? Ada deh. Masuk Orang saya. tuh kan cuma ngeliatnya di sosial media, padahal mah ada juga di hidup yang nggak aku posting juga gitu. Jadi sangat berhati-hati mungkin menyembunyikan identitas. Sangat berhati-hati sih, karena aku orangnya suka keceplosan kan, jadi aduh jangan sampai tahu nih, karena ya ada orang yang mungkin karena takut juga aku ketemu sama orangnya gitu kan, ntar kalau ceplosan dia ada di buku ini kan nggak mungkin, jadi ya diem-diem aja. Inisialnya apa inisial? Ya kali deh. Ada deh. Inisial kan banyak nih. Nggak mau fans aku soalnya kayak FBI ya, nanti dicari following saya yang depannya ini gitu kan, jangan. Seberapa kayaknya lu jatuh cinta banget sama orang ini sampai Wede. Enggak sih, kalau aku sekedar menghargai orang tersebut gitu, udah ada di hidup aku gitu. Dan momen-momen yang dia kasih ke aku tuh juga kan aku ingat. Makanya namanya Ruang Tengah Ingatan bukunya. Nah, jadi ya udah momen-momen yang aku ingat yang berharga buat aku, yaitu aku kasih apresiasi dalam bentuk puisi gitu. kamu coba ungkapkan nggak sih? Enggak lah. Diam-diam aja. Oke, Kak Nanti dia Prilly. membeli sendiri aja ngerasa. Makasih ya. Udah, makasih.